Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami, Pamong KPAH Jemaat Randong. Hari ini kita masih sama dengan minggu yang lalu, kita bersama-sama beribadah di udara. Semuanya sehat kan? Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ya, sedih sekali ya, kita biasanya berkumpul bersama. Sekarang kita merayakan sendiri-sendiri di rumah. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, karena Tuhan kita Allah yang baik akan senantiasa merawat kita semua. Ada amin? Amin. Amin. Ya, agar kita lebih semangat lagi, yuk kita ucapkan jadwal kita. Ada semangat? Semangat! Semangat! Wer! Ada semangat Mbak Nani? Semangat! Semangat! Wer! Ya, kita angkat pujian buat Tuhan, uesawan. Adik-adik kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati kita, minta bimbingan dari Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Ambil sikap doa yang baik, berdiri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari baru yang Kau berikan buat kami Bapak. Kau boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah. Bapak yang mengasihi kami, pagi hari ini kami bersama-sama mempersiapkan hati kami Tuhan untuk ibadah pagi bersama. Bapak, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bertata di tempat ini Tuhan, memberkati kami, menyertai kami saat kami beribadah dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Iya, senang sekali ya, semuanya bisa memuji Tuhan dengan semangat. Nah, kita akan melanjutkan mengangkat pujian berikutnya. Kita akan pujikan kasih Yesus indah-indah. Semuanya bangkit
adik-adik, sepekan ini mungkin kita telah melakukan dosa dan kesalahan yang mungkin melukai hati teman, orang tua, mungkin juga melukai hati Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menyatukan hati kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam kami beribadah hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sepekan ini mungkin kami pernah melukai hati teman kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami. Mungkin juga kami telah melakukan perbuatan salah yang melukai hati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, layakkanlah kami ya Tuhan melanjutkan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita mengangkat pujian firman-Mu kita bagikan. Selamat pagi adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus buat adik-adik remaja sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan beberapa hal tentang firman Tuhan terkait dengan Paskah, yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Sebelum saya mengawali dari pembukaan bacaan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana keadaan adik-adik semua? Saya percaya pasti dalam kondisi sehat-sehat, karena terkait dengan virus corona diimbau untuk kita sekalian selalu menjaga kesehatan, bahkan kebersihan yang selalu harus kita cermati dalam kehidupan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu dari adik-adik semua pasti mengondisikan kesehatan kita semua. Puji nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 27, yang terambil dari ayat yang ke-32 sampai yang ke-56. Sebelum kita
masuk lebih dalam tentang bacaan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa yang mengasihi kami, berikanlah hikmat buat kami semua untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu, bahkan kami bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti halnya teladan Tuhan, untuk kami boleh meneladani kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman pada pagi hari ini kita bersama-sama mengingat beberapa waktu yang lalu betapa luar biasanya cinta Allah kepada kita, sehingga Allah merelakan mengosongkan dirinya dan rela datang ke muka bumi ini menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Di situ kita pernah melihat peristiwa Via Dolorosa beberapa waktu yang lalu yang sudah adik-adik semua saksikan. Bagaimana peristiwa mulai dari perjalanan Yesus yang dihina, yang dicambuk, didera, sampai pada penyaliban di atas Bukit Golgota. Betapa kita terbawa oleh arus yang begitu menyakitkan. Secara pribadi kita sebagai umat pilihan Allah, pengikut Yesus sendiri, kita merasa tersakiti. Bagaimana tidak? Kita yang sudah memilih Yesus sebagai figur yang benar, ternyata Yesus difitnah, Yesus dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Kita ikut merasa berduka atas peristiwa itu. Tapi biarlah bukan hanya duka yang kita terima, tapi kita bisa membawa hal yang terbaik karena kita mengingat bahwa Yesus mengalami itu bukan hanya sekedar dia menjadi bagian dari orang yang terhukum atau orang yang dianggap berdosa. Yesus adalah figur Kristus yang hadir, dia yang tidak bisa berdosa. Dan dia mengapa mengalami kutuk itu? Dia yang menggantikan dosa kita semua, termasuk dosa adik-adik semua. Oleh sebab itu, marilah kita patut bersyukur. Dalam kondisi apapun, kita perlu mensyukuri betapa luar biasanya Yesus yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita menerima pengampunan dari segala dosa bahkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita ketika menerima kasih karunia itu, kita menyia-nyiakan hidup kita untuk kita menjalankan kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, menuruti kedagingan kita sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Jumat Agung yang luar biasa yang sudah Allah sediakan bagi kita, sesuai di dalam kitab Injil yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Allah kepada kita sebagai pengikut Tuhan, terkhusus kita yang masih remaja, punya waktu yang panjang. Jangan sampai kita mengalami segala sesuatu itu menuruti kedagingan kita, ataupun pergumulan kita sampai kita terpuruk. Ingat bahwa Yesus hadir sebagai Raja. Itu bukti mengapa Yesus disalibkan. Ada tulisan terpampang di atas kepalanya, INRI. Di situ adalah sangat jelas alasan Yesus disalib. Inilah Raja orang Yahudi. Kita secara tidak langsung, kita sudah ditunjukkan bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Pergumulan kita apapun, tidak ada apa-apanya ketika kita meletakkan di bawah kaki Sang Raja yang kita punya. Terlebih saat ini di Indonesia, bahkan merambah sampai di kehidupan gereja sekalipun ada peristiwa virus corona. Marilah kita bersama-sama bersandar kepada kuasa Allah. Dan juga jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, agar apa yang selama ini menjadi
sesuatu yang menakutkan itu bukan lagi menakutkan akan hidup kita, tetapi itu menjadikan kekuatan pada kita untuk lebih dekat kepada Allah melalui doa-doa yang perlu kita sampaikan, agar apa yang saat ini terjadi di Indonesia menjadikan cambuk bagi kita bahwa mungkin kita ada yang salah yang kita kerjakan, sehingga Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat kepadanya. Demikianlah sedikit dari bacaan firman Tuhan dan renungan yang bisa kita dengar bersama-sama terkait dengan Jumat Agung, bahwa kurban Yesus jangan sampai disia-siakan. Maka oleh sebab itu, marilah kita di masa remaja ini menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita perbarui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ayo kita bangkit berdiri. Sudah? Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat, dan nantinya kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan jauhkan ya Tuhan dari wabah dosa. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kami, negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya ya Tuhan kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita sekarang untuk menurunkan persembahan. Nah, adik-adik, ayo dipersiapkan uang persembahannya. Dilipat yang baik dan ditaruh di tangan kanan ya. Sambil kita menurunkan persembahan, mari kita pujikan Happy Ya Ya Ya. Baiklah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan Yesus,
kita sudah mendengarkan firman, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Tibalah saatnya kita bersatu hati, kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kesehatan, dan Tuhan izinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menguatkan iman kami. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang boleh semakin hebat, yang boleh semakin memancarkan sinar terangnya. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan menerima persembahan yang sedikit dari kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, baik yang di bumi maupun yang di surga. Ya Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami yang kurang dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersedia. Terima kasih Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung dan jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan stay at home. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.